Oke, perkenalkan nama saya Rene Raja Guguk Au Au. Di sini saya akan mempraktekkan tentang simulasi perakitan PC menggunakan aplikasi atau game PC Creator 2. Nah, di sini saya akan mulai langsung dengan masuk ke menu building atau masuk ke menu perakitan. Di mana di sini saya sudah punya beberapa komponennya. Dimulai dari PC case, saya akan memilih PC case atau tempat untuk menaruh semua komponen perakitannya nanti. Di sini saya akan ambil yang paling pertama, yang Atlantis ini. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, saya akan merakit motherboard. Nah, di sini saya akan memutuskan untuk menggunakan motherboard dengan tipe soket AM5 dan tipe RAM yang nanti cocok atau kompatibel dengan motherboard ini adalah tipe RAM DDR5 dan tipe chipset atau CPU dari Intel nanti. Maka saya nanti akan mencari tipe RAM DDR5 dan tipe chipsetnya Intel, serta soket untuk beberapa partnya nanti adalah soket AM5. Maka di sini saya memasukkan yang tipe ini. Nah, RAM tadi DDR5 saya akan memasukkan yang versi yang ini. Jadi fungsi dari RAM sendiri adalah untuk melakukan penyimpanan sementara ketika aplikasi berjalan. Begitu. Saya masukkan satu, kemudian saya selanjutnya akan memasukkan harddisknya. Harddisknya di sini saya akan menggunakan tipe SSD. Nah, harddisk sendiri fungsinya adalah untuk menyimpan data dalam komputer, seperti file-file berukuran besar seperti dokumen, video, musik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini saya juga akan menambahkan harddisk dengan tipe M2. Konsepnya sama, tapi dia hanya akan menambahkan kapasitasnya. Jadi di sini akan bertambah sekitar 2 tera atau sekitar 2000 GB. Nah, langkah selanjutnya saya akan memasang CPU atau prosesor. Di sini saya gunakan yang soket AM5. Satu-satunya yang paling cocok adalah tipe Ryzen ini. Dilihat di sini ada soketnya, tipenya ada AM5. Kemudian core count-nya atau jumlah core-nya adalah 12. Nah, setelah memasang CPU, saya akan menggunakan pasta thermal. Fungsi dari pasta thermal ini adalah untuk merekatkan CPU ke motherboard. Jadi sekaligus sebagai pendingin ketika CPU ini nanti beroperasi. Langkah selanjutnya saya akan memasang cooler atau pendingin. Pendingin di sini soketnya juga harus AM5. Jadi saya gunakan cooler yang dari Freezer 7X ini dengan soket AM5. Fungsi dari cooler sendiri adalah untuk mendinginkan seisi dari motherboard ketika komputer nanti dijalankan. Kemudian langkah selanjutnya saya akan memasang video card atau VGA. Fungsi VGA sendiri di sini adalah untuk menampilkan grafik dalam komputer dengan jauh lebih baik begitu. Di sini saya gunakan tipe dari GeForce, kemudian ukuran dari VGA-nya adalah 24 GB. Langkah terakhir adalah saya akan memasukkan power supply. Nah, power supply ini adalah fungsinya untuk mengalirkan listrik atau daya ke komponen-komponen motherboard. Jadi listriknya masuk melalui power supply sehingga nanti komputer bisa menyala. Di sini saya akan masukkan yang voltasenya sebesar 1800 watt. Nah, jika semuanya sudah dipasang dan di sini semua indikatornya sudah hijau, maka saya akan klik finish di sini. Nah, komputer saya sudah bisa saya rakit, tinggal saya melanjutkan untuk melakukan instalasi pada bagian softwarenya. Nah, di bagian software di sini saya akan langsung menjalankan komputernya atau menghidupkan komputernya. Kemudian di sini saya akan menggunakan versi OS dari Windows 11. Nah, OS sendiri atau operating system adalah tempat di mana semua aplikasi itu nanti bisa dijalankan, atau ibaratnya adalah sistem dalam komputer untuk bisa menjalankan banyak aplikasi begitu. Nah, karena ini komputer baru, maka perlu beberapa penyesuaian, khususnya driver yang harus wajib diinstal. Maka di sini saya akan memasang driver pack. Nah, fungsi dari driver pack sendiri adalah untuk menginstal
aplikasi-aplikasi dasar untuk komputer-komputer baru. Jadi semisal seperti driver audio, driver wifi, kemudian driver video dan lain sebagainya, agar ketika nanti komputer itu dinyalakan, semua fungsinya bisa dijalankan dengan baik. Kalau sudah, saya akan keluar, kemudian saya klik install di sini. Nah, seperti dilihat di situ ada menginstal beberapa macam jenis. Nah, di sini komputer sudah bisa dijalankan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat.